Waalaikumsalam. Mbak Indria, selamat pagi. Bu, namanya IPA Bu Eliana sudah selesai Bu tugasnya. Oh, sudah selesai. Oke, jadi kita bisa ketemu di Google Meeting ini ya. Bu. Ya. Gimana Mbak Indria? Sinyalnya di rumah gimana? Lancar atau sering terkendala? Kadang-kadang sih lancar Bu, kadang-kadang terkendala. Kadang-kadang lancar, kadang-kadang terkendala. Baik, tapi ini lancar ya, insya Allah ya. Alhamdulillah Bu lancar. Semoga, semoga. Gimana nih kabarnya Mbak Indria? Alhamdulillah sehat Bu. Sehat, alhamdulillah. Tetap semangat belajarnya ya. Bu sangat semangat. Sangat semangat meskipun di pandemi seperti ini, meskipun belum bisa tatap muka dengan Bapak Ibu guru, dengan teman-teman, harus tetap bersemangat. Apakah suaranya Bu Ika terdengar dengan lancar? Ya lancar Bu. Iya lancar. Ini suara Mbak Indria juga terdengar lancar, cuma sesekali kok agak itu ya agak lemah gitu suaranya. Mungkin kalau nanti Ya, Bu Ika ndak dengar, Mbak Indria bisa lebih keras suaranya ya. Baik, Mbak Indria ini ngomong-ngomong kelas 7-nya kemarin ikut OSIS? ya ikut Bu. Ikut. Nah, kemarin itu OSIS itu ada seleksinya apa enggak ya? Seleksi sepertinya enggak Bu. Oh, enggak ada. Kemarin itu daftar atau gimana kalau ikut OSIS itu? Iya Bu daftar. Daftar. Oh, daftar. Gimana? Memang seneng organisasi ya? Sangat. Seneng. Suaranya agak keras, Mbak. Enggak terlalu seneng. Iya Bu sangat 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 suka. Sangat suka. Temennya juga banyak kalau di OSIS? Banyak Bu banyak. Banyak. Oke, oke. Kalau kelas 8 sekarang kan belum bisa itu ya, belum bisa aktif lagi di OSIS. Atau selama pandemi ini ada program dari OSIS? Belum. Belum ada? Tapi masih aktif Bu, masih aktif. Masih aktif ya? Oke, oke. Nggak apa-apa. Semangat. Eh, Gimana nih kelas 8 mau lanjut jadi OSIS kah atau mau berhenti? Mau Bu, sangat mau. Mau lanjut seneng ya, memang seneng Ya, ya. Iya bagus dilanjutkan. Soalnya Bu Ika itu dulu sekolah itu kurang suka ya. Jadi sekarang itu agak nyesel. Kenapa dulu ndak ikut OSIS? Padahal OSIS itu kegiatan yang positif. Lah Bu Ika itu kok dulunya sekolah ndak pernah ikut OSIS seperti itu. Baik, terima kasih Indria atas kehadirannya. Meskipun kita bertemu lewat Google Meet, lewat pertemuan virtual, Bu Ika senang sekali. Indria tadi WA Bu Ika, ingin bertemu Bu Ika. Nah, sebelumnya ini eh, Indria pernah ndak melakukan konseling individu? belum pernah Bu baru ini. Belum pernah ya, baik. Belum pernah ya. Ya. Kalau belum pernah, Bu Ika jelaskan nih ya, jelaskan secara singkat. Jadi konseling individu itu adalah kegiatan di mana nanti kita ngobrol-ngobrol untuk memecahkan masalah yang sedang kamu hadapi. Nah, di sini nanti peran Bu Ika itu sebagai seseorang yang membantu kamu untuk memecahkan masalah. Nah, nanti itu yang memilih memilih alternatif atau memilih apa ya istilahnya memilih jawaban atau memilih eh, itulah alternatif itu kamu sendiri memilih jawabannya atau eh, jawaban dari masalah kamu itu kamu sendiri ya. Nanti Bu Ika akan membantu mengarahkan agar masalah kamu itu bisa terselesaikan. Sampai sini paham Indria? Paham Bu. Oke, baik. Jadi seperti itu ya, Bu Ika akan membantu kamu untuk menyelesaikan masalahnya. Nah, ini nih nanti Bu Ika ada waktu sekitar 30 sampai 40 menit untuk kita melakukan konseling ini. Karena nanti setelah ini Bu Ika ada kelas. Oh ya, di kelas kamu nanti ya, Bu Ika di kelas 8A. Ya, nanti kita ketemu juga di kelas kamu lewat Google Meet juga.
Jadi Bu Ika ada waktu 30 sampai 40 menit. Kita manfaatkan sebaik mungkin waktu ini untuk menyelesaikan masalah yang sekiranya kamu hadapi. Nah, ini Bu Ika minta nih, karena konseling ini konseling individu ya, jadi kamu diharapkan untuk terbuka, untuk jujur menyampaikan masalah yang sedang kamu hadapi. Jangan ditutup-tutupi. Dan yang perlu kamu tahu, misalnya, Bu, saya malu nanti masalah saya diketahui banyak orang atau seperti apa. Jangan ragu, karena masalah kamu akan aman di tangan Bu Ika. Jadi yang tahu masalah kamu hanya Bu Ika dan kamu. Bagaimana? Sudah paham, sudah yakin untuk menceritakan masalah kamu ke Bu Ika? Paham Bu, sudah sangat yakin. Sudah sangat yakin ya. Jadi Bu Ika minta nanti kamu terbuka, kamu enjoy saja ngobrol, anggap Bu Ika teman, kita sharing bersama-sama cari pemecahan masalah yang sedang kamu hadapi. Oke? Oke. Berhubung dengan WA kamu tadi pagi ya, tadi pagi ingin menyampaikan sesuatu, silahkan Mbak Indria menyampaikan. Bu Ika akan menjadi pendengar yang baik untuk Mbak Indria. Silahkan diceritakan masalahnya. Mbak Indria, silahkan diceritakan masalahnya. Oke, silahkan diceritakan masalahnya. Silahkan, Bu Ika akan mendengarkan. Saya itu masih belum mengerti bagaimana cara saya itu mengatur kedisiplinan saya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari. Contohnya itu kayak bangun tidur. Bangun tidur itu sudah pagi, tapi saya itu masih malas untuk bangun tidur. Masih males, bisa diceritakan lebih detail, malesnya seperti apa? Saya masih ngantuk, jadi ingin tidur lagi. Terus akhirnya seperti apa? Apakah bangun tidur lalu tidur lagi atau seperti apa ini? Bu Ika belum terlalu Ya, paham. kalau biasanya saya kalau tidur lagi langsung saya datang, jadi langsung membantu saya untuk bangun lagi. Oke, gini, Mbak Idria bangunnya jam berapa ini? Sekitaran jam 5 Bu. Jam 5. Lalu yang kamu lakukan setelah bangun tidur apa? Pastinya sebelum jam 5, belum jam 5 itu jam saya sholat dulu Bu. Sholat subuh ya? Ya. Tapi kalau saya masih ngantuk, pasti saya tidur lagi Bu. Oh, habis sholat subuh Jadinya tidur lagi? Ya, jadinya sampai jam 6. Jam 6. Jam 6 saya bangun tapi masih ngantuk. Jadi saya tidur lagi. Paling sekiranya 15 menit atau 20 menit. Oke, jadi bangun ngantuk tidur lagi, bangun ngantuk tidur lagi, gitu ya? Mbak Indria kalau tidur jam berapa? Paling mentok jam 12 Bu. Jam 12. Oke, jam 12. Apakah sering dilakukan? Ya. Enggak. Tadi malam tidur jam berapa? Jam 10-an. Jam 10. Oke, jadi gini ya, Mbak Indria merasa belum bisa belum bisa mengatur kedisiplinan diri dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kedisiplinan tadi lebih condong ke saat bangun tidur seperti itu ya. Berarti aktivitas di tidur istirahatnya itu tadi. Misalnya seminggu nih, saya tanya seminggu Mbak Indria itu tidurnya kebanyakan jam berapa dalam seminggu? Dalam seminggu kebanyakan tidur jam berapa? Mulai jam berapa? Mulai jam berapa? Paling jam 11-an. Jam 11-an ya, berarti dalam seminggu itu lebih sering tidur jam 11-an? Ya, oke. Kegiatan yang kamu lakukan apa, Bu Ika pengen tahu?
kegiatan dari awal. Itu Dari hari kalau kok tidur jam 11 gitu, yang kamu lakukan itu apa sebelumnya? saya biasanya main HP atau menonton TV Main HP atau nonton TV. atau nonton TV gitu ya sampai sampai jam 11 itu. Oke, paham. Akhirnya baru tidur jam 11. Halo? Halo Bu, maaf Ya, macet. ya. Baru tidur jam 11. Terus kemudian paginya setelah sholat subuh pada akhirnya ngantuk kan ya mata itu ya. Akhirnya tidur lagi. Tidur lagi. Habis itu bangun ngantuk tidur lagi. Nah, itu kegiatan kamu itu ada dampaknya enggak di kegiatan sekolah kamu? Ada Bu kayaknya. Ada. Apa dampaknya? Bisa Indria sebutkan? Biasanya terlambat dalam itu Bu, sekolah itu. Terlambat dalam Terlambat sekolah ya. Pernah terlambat daring? pernah Pernah. Apakah sering? tidak sering. Enggak sering ya. Tapi apakah selama mengikuti kegiatan daring itu Indria mengantuk karena itu tadi tidak bisa mengatur waktu tidurnya itu? Masih Bu, pernah Bu. Pernah ngantuk ya. Nah, Sekali. heeh. Jadi di sini Tapi di situ Bu Ika bisa simpulkan bahwa masalah kamu itu kamu belum bisa mengatur kedisiplinan dalam hal itu ya jadwal tidur seperti itu. Apakah benar? benar. Iya Bu, benar. Heeh. Jadwal tidur itu karena aktivitas kamu di malam hari yang sering main HP sama nonton televisi sampai sekitar jam 11 jam 12 itu ya. Iya Bu. Heeh. Nah, baik. Dan ini juga berpengaruh ke kegiatan sekolah kamu, kegiatan daring ya, sering mungkin pernah mengantuk atau kurang konsentrasi. Nah, dari yang kamu ceritakan tadi, masalah tadi, sebenarnya apa yang kamu inginkan dari kegiatan yang kamu lakukan tadi? Apakah itu akan memenuhi atau tidak gitu loh? Apa yang sebenarnya kamu inginkan? Sebenarnya tuh saya ingin pembelajaran daring saya itu aktif Bu. Oh, Tidak kamu mengantuk, tidak oke. terlambat. Heeh, bagus. Sebenarnya keinginan kamu seperti itu ya, tidak mengantuk, tidak terlambat daring, aktif gitu. Nah, yang kamu lakukan adalah dari cerita kamu tadi ya, kamu pengen aktif, akan tetapi kamu sering tidur malam, sering mengantuk ketika sudah bangun pagi. Nah, apakah itu nanti bisa memenuhi keinginan kamu untuk aktif di pembelajaran daring tanpa lelah, tanpa mengantuk? Tidak Bu. Tidak ya? Ya. Indria Tidak. memahami itu ya? Iya paham. Iya, tidak. Baik. Sekarang kita lakukan nih evaluasinya. Kita lakukan sih. Tadi begini, Indria suka tidur malam seperti itu. Nah, coba Bu Ika pengen tahu nih secara runtut jadwal kamu sehari-hari seperti apa. Coba dimulai dari itu dah sehabis maghrib. Coba Bu Ika pengen tahu sehabis maghrib itu ngapain aja. Habis maghrib pastinya saya mengerjakan tugas-tugas dan juga belajar. Mm-mm. Lalu setelah belajar paling mentok 1 jam atau setengah jam biasanya saya nonton TV. Nonton TV. Itu Jika berarti belajarnya dari jam berapa? sehabis maghrib paling kalau jam 7 Bu. jam 7 habis. Habis sisa. Ini selesainya apa baru mulai belajar? Pas selesai. Oh, Kalau sudah belajarnya selesai. selesai maghrib. Kalau mulainya selesai maghrib.
Oh, selesai maghrib sampai isya, seperti itu ya. Heeh. Lalu setelah itu kegiatan kamu apa? Nonton TV. Nonton TV dari jam 7 berarti ya? Sampai jam 9 biasanya. sampai jam 9. Oke. Habis itu, habis nonton TV, yang kamu lakukan Main game main game. Oh, di main game di apa ini? di HP. Di HP. Oh, apakah game online? Ada game online. Biasanya game online kadang-kadang offline sih. Oh, ya 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 ya. Heeh. Dari berarti habis nonton TV jam 9, setelah itu main game, bisa game online maupun game offline. Wah, pinter main game ya. Bu Ika ndak bisa. Nah, ini main gamenya di mana ini? Di apa? Di ruang tamu atau di kamar? Saya biasanya di kamar tuh sama kakak Di saya. kamar. Kamu Ya. sama kakak kamu? Sama Mbak? Iya. Sama Mbak. Enggak. Oh, Mas, ada Mas Oh, juga. Mas. Oke. Jadi setelah itu main game Setelah itu sampai main sampai game, malam ini mesti sampai ya. malam gitu ya. Iya. Nah itu ya Sampai berarti sampai jam berapa kira-kira? Berapa kira-kira? Kira-kira paling jam 12-an atau jam Jam 12-an. 12-an. Oke, berarti ya larut malam sekali Harus ya. malam sekali ya. Nah, oke, berarti Ibu Ika sudah mulai tahu ini Mulai tahu kenapa ini. penyebabnya Kenapa penyebabnya menjadi kurang aktif, kurang aktif, menjadi ngantuk ketika pagi, ngantuk kenapa ketika tidak pagi. bisa mendisiplinkan diri dengan jadwal kegiatan sehari-hari. Ini sama kakak ya? Ini tapi Sama kakak ya? ya? Iya. Kakak ya? Kakak kamu usia berapa? Masih sekolah? Berapa? Masih sekolah? Udah hampir kuliah Bu. Maksudnya SMA tapi sekarang udah mau keluar. SMA kelas 9 berarti. Kelas 3. Berarti kelas 3. Ya. Pas Oh. tiga. Sekolah di mana? Kelas mana? Di SMA 2 Bojonegoro Bu. Oh, di Bojonegoro. Ya, ya, ya. Oh, Ah, ah. Jadi ada Mas cowok. Iya, Mas Biasanya cowok. yang suka ngajak main Biasanya game yang siapa? suka ngajak main game siapa? Saya. Kamu? Aku. Ya tapi soalnya beda game Bu. Beda game. Iya. Oh, ya. Tapi sering main game bareng kakak ya. Game bareng kakak ya. Iya. Nah, ini orang tua tahu enggak? Ketika kamu main game hingga larut malam tahu enggak? Tahu enggak? Tahu Bu. Tahu. Terus tanggapannya orang tua gimana? Tanggapannya seperti apa? Anggapannya Ya yang penting jangan main game terus sampai malam. Sampai malamnya jam berapa ini kamu main berapa game sampai jam 12 malam? 12 malam. Iya. Nah, ini Sih tahu. kenapa? Kenapa? Biasanya sih tahu Bu. Tahu ya. Pernah Tahu ya. dimarahin? Ya. Pernah dimarahin enggak? Oh pernah Bu. Pernah, tapi enggak kapok ya. Tapi enggak kapok ya. Tidak. Nah, itu. Belum Bu, belum. Belum. Oke, jadi sampai larut malam. Sekarang Bu Ika tanya ini dari sisi Indria sendiri. Sebagai siswa, harusnya siswa itu memiliki jadwal tidur yang teratur ya harusnya. Bukan hanya siswa sebenarnya, Bu Ika pun harus memiliki jadwal tidur yang teratur. Nah, normalnya jadwal tidur itu jam berapa toh? Normalnya jam berapa? 9. Jam 9 ya, normalnya 9, 10 itu sudah normal lah ya, sekitar jam segitu. Nah, tapi Indria pernah ya sekali-kali tidur jam sekian? Ya, Indria pernahkah tidur jam 9, jam 10 gitu? Pernah Bu. Pernah. Berarti pas nggak main game ya itu? Ya. Ya. Atau pas kakaknya nggak di rumah sehingga nggak ada teman main game? Halo. Dengar. Oke, sekarang gini, ini dari orang tua tadi tahu, sudah mengingatkan, terus dari Mbak Indria sendiri sudah memahami jika sebenarnya waktu normal tidur itu adalah jam 9 atau jam 10 malam ya. Lalu dari segi pendidikan nih, dari segi pandangan Bapak Ibu guru, kira-kira menurut kamu menjadi siswa yang sering terlambat, misalnya ya sering terlambat,
sering ngantuk ketika diajar itu gimana menurut kamu? Bapak Ibu guru akan seperti Guru apa? akan seperti apa? Pastinya akan kecewa. Kan kecewa ya? Kecewa ya. Lu muridku kok seperti ini ya kan gitu, kok tidak aktif, kok ngantuk saja kalau diajar Aja kalau seperti itu. diajar. Jadi mungkin ada Mungkin ada sisi eh, sisi negatif yang nanti kita akan rencanakan agar menjadi positif untuk diri kamu. Siap ya? Siap ya. Siap, Nanti yang menyusun rencana kamu, nanti Bu Ika bantu. Nah, itu evaluasinya tadi. Tapi kamu selama kamu tidur larut gitu ya, sering main game itu tadi sampai jam 12, pernah enggak bangun kesiangan? Sering enggak? Kalau ndak pembelajaran daring, saya pasti biasanya bangunnya kesiangan. Kalau ini ya, kalau pembelajaran daring bangunnya kesiangan? Kalau ndak pembelajaran daring, Kalau enggak pembelajaran daring, saya biasanya bangunnya kesiangan. bangunnya kesiangan. Ya, Oke, nah selama pembelajaran daring ini bangunnya ya alhamdulillah sih pagi Bu. pagi ya, pakai alarm atau diobrai? Kadang-kadang pakai alarm, dia Kadang-kadang juga pakai. diobrain. Iya, iya, iya. Eh, ini karena pembelajaran daring juga lebih itu ya, lebih permisif. Maksudnya kalau normal kan jam jam 7 sudah masuk sekolah ya. Kalau daring kan setengah 8. Seperti itu. Nah, bagaimana dengan tugas-tugas di jam pertama? Di jam pertama kamu ketika daring ini, apakah ada yang ketinggalan? Kadang-kadang Bu. Kadang-kadang ya. Baik. Tapi Di untuk saat ini Heeh. enggak. Enggak Tapi ada. untuk saat ini enggak. Aman ya? Aman. Aman. Baik, jadi bisa Bu Ika simpulkan sampai di sini Bu Ika simpulkan bahwa sebenarnya Indria itu merasa kurang bisa mengatur waktu gitu ya, mengatur waktu dengan kedisiplinan, terutama istirahat malamnya itu, sehingga mengakibatkan kegiatan belajar kamu selama daring agak terganggu karena ya ngantuk itu tadi dan lain-lain, kurang semangat itu tadi ya. Nah, sebenarnya Indria pengen mengatur waktu agar lebih aktif, lebih semangat dalam mengikuti pembelajaran daring. Akan tetapi yang Indria lakukan itu berkebalikan karena Indria suka tidur malam jam 11, jam 12 seperti itu ya. Nah, dari pandangan orang tua sendiri juga orang tua sudah mengingatkan, jangan tidur malam-malam. Nah, seperti itu kan ya, tapi tetap saja eh, belum dilaksanakan dengan baik. Terus ini dari Indria sendiri juga merasa bahwa yang Indria lakukan itu sebenarnya juga kurang bagus. Nah, dari Bapak Ibu guru sendiri juga pasti akan merasa kecewa dengan apa yang dilakukan Indria. Sekarang kita susun nih rencana-rencana baru agar Indria bisa disiplin, bisa mendisiplinkan diri. Rencana sekiranya yang akan kamu lakukan apa? Coba Bu Ika pengen tahu. Saya akan mengurangi waktu bermain game dan juga menonton. Baik, bisa dijelaskan lagi karena suaranya ini agak lirih, Bu Ika kurang bisa mendengar. Bu Ika catat ya. Ya. Mm-mm. Saya akan memotong waktu bermain game saya Mm-mm. dan juga menonton TV saya. Oke, sebentar, motong waktu nonton TV sama main game ya. Ya, Nah, ini tadi kalau nonton TV tadi kan jam itu ya, jam 7 sampai jam 9. Sampai jam 9. Mm-mm. Hmm. Berarti ini nonton TV lebih banyak daripada belajar ya waktunya ya. iya. Iya. Nah, ini mau dikurangi. Kalau boleh tahu nonton TV acara apa ya, Bu Ika pengen tahu nih. Biasanya komedi Bu. Oh, komedi, enggak sinetron-sinetron itu? Enggak. Enggak suka. Oke.
Jadi nonton komedi itu dikurangi ya waktunya, mungkin bisa bisa 1 jam atau berapa gitu. Terus main game. Nah ini, kamu kebanyakan nonton TV-nya atau main gamenya yang lebih banyak? Di dalam kehidupan Iya, sehari-hari. kalau malam itu lebih sering menghabiskan waktu nonton TV-nya atau main gamenya? Oh my goodness. Gamenya. Main game ya, lebih sering Main main game ya, gamenya. lebih sering main game. Oke, berarti main game. Nah, ini berkaitan dengan game. Coba diungkapkan atau dijelaskan lebih detail rencana kamu, rencana baru kamu. Nah, mengenai game, silakan dipaparkan rencana kamu, rencana baru kamu yang lebih positif. Coba. Dalam sehari saya akan memotong lebih waktu game saya di siang hari daripada di malam hari. Oh, jadi ini ya, mungkin lukir waktu, ijolan gitu ya dalam Bulan bahasa gitu ya, Jawanya. dalam Ya. bahasa Heeh. Mungkin kamu lakukan ketika main game itu ketika sudah selesai pembelajaran kegiatan pada siang hari. Oke, Bu Ika catat Oke, nih. kita catat. Nah, sehingga kalau dilakukan Nah, siang sehingga kalau hari dilakukan kan siang hari, itu ya bisa malamnya bisa istirahat dengan baik. Ya. Ya. Nah, ini kalau game ya, kamu seringnya game online atau offline kebanyakan yang kamu lakukan? Kebanyakan saya suka lebih ke offline, Bu. Offline. Kalau offline itu setahu Bu Ika itu berarti main sendiri kan ya? Ya. Iya, ndak ada musuhnya gitu kan ya? Ya. Ndak. Nah, jadi bisa main sepuasnya gitu loh istilahnya ya. Nah, itu. Offline, jadi kalau offline itu bisa main sepuasnya gitu kan ya? Ya, Nah, oke. Berarti tadi rencana yang pertama memotong waktu nonton TV. Dari jam 7 ke jam 9 bisa dipotong 1 jam gitu ya. Ya. Terus main game. Main game mau diganti dari malam ke siang hari. Heeh. Nah, misal nih, tadi Indria kan mainnya sama kakak ya? Ya. Sama kakak. Nah, sama kakak misalnya kalau diajak kakak nih tiba-tiba Indria sudah mau tidur, sudah mapan lah, sudah mapan tidur, terus Dek, ayo main game. Nah, apa yang harus kamu lakukan ini? Ya akan menolak. Ditolak Nah, ya? saya ditolak ya. ya karena sudah malam hari dan waktu saya tidur. Oke, bagus. Iya. Berarti ada langkah asertif atau langkah di mana kamu bisa menolak ajakan kakak. Tapi bisa menolak ya? Bisa. Bisa. Oke, bagus. Ntar Bu Ika catat. Nah, berkaitan dengan ini tadi, bangun, waktu bangun tapi masih mengantuk ya. Nah, ini caranya gimana? Nah, kita cari cara, kita cari strategi bagaimana ketika bangun tidur rasa ngantuknya hilang. Kegiatan apa yang bisa kamu lakukan? Nah, coba kita cari tahu. Apa kira-kira? Kalau saya setelah sholat, Mm-mm. pastinya saya akan mandi lagi. Akan mandi. Kan mandi ya, kalau sudah mandi kan seger toh ya. Ya, kalau mandi itu kan, Halo? kalau habis mandi itu kan seger, yang ngantuk jadi hilang gitu ya. Ya. Mm-mm. Nah, itu sudah merencanakan. Itu Selain sudah mandi, mungkin merencanakan. apa Selain yang mandi, bisa mungkin apa dilakukan? yang bisa dilakukan? Saya akan mungkin berolahraga di pagi hari. Bagus, bagus. Olahraga ya, olahraga ringan, mungkin bisa apa itu lari di tempat atau kalau mungkin suka musik bisa senam-senam aerobik sendiri di depan rumah. Pernah melakukan? Pernah. Pernah ya. Kan enggak ngantuk ya. Masa mau senam sambil tidur gini kan ya. Gimana kok enggak bisa sebenarnya. Oke, olahraga. Olahraga. Mandi. Senam.
Baik. Nah, tadi sudah ada beberapa alternatif yang sekiranya bisa dilakukan sama Mbak Indria. Bagus. Nah, pernah bantu Ibu memasak? Pernah, Bu. Pernah. Ngantuk enggak kalau bantu Ibu Pernah. masak? Enggak. Enggak. Nah, bisa jadi alternatif enggak? Iya, Bu, bisa. Bisa. Berarti pinter masak ya Mbak Indria ya. Alhamdulillah, Bu, sudah bisa. Oke, ada berapa ini tadi? Baik. Nah, tadi ada beberapa alternatif. Berarti kalau enggak ngantuk, kalau sudah siap, gimana? Efeknya dengan kegiatan daring yang akan kamu lakukan ada manfaatnya enggak? Ada, Bu. Ada apa? Coba Bu Ika pengen tahu. Saya bisa lebih fokus ke pembelajaran. Bagus. Terus Ah, tidak terlambat, oke. terlambat apa? Terus lebih nggak ngantuk lagi. Nah, itu. Ya udah, Bu. Bagus. Berarti itu nanti akan berpengaruh ke nilai kan ya? Kalau kamu semangat, kalau kamu fokus, otomatis nilaimu akan bagus. Terus penilaian Bapak Ibu guru juga akan seperti apa ke kamu? Pastinya sangat senang. Oh, bagus. Benar, sangat senang. Bu Ika ini jujur, Bu Ika itu senang siswa yang aktif. Maksudnya aktif dalam hal ketika pembelajaran gitu, meskipun kita enggak tatap langsung gitu ya. Kalau misalnya kalau di kelas Bu Ika ucap salam atau apa, begitu direspon itu, oh luar biasa. Berarti ada anak yang, oh si A ini ternyata anaknya sudah siap untuk mengikuti pembelajaran. Jadi seperti itu penilaiannya dari orang lain. Nah, kira-kira kalau dari orang tua nih gimana melihat aktivitas kamu yang semangat belajar, sudah bisa mengatur waktu, gitu gimana kira-kira? Sangat bangga. Sangat bangga. Soalnya sudah bisa mengatur waktu sendiri. Akan bermanfaatkah bagi kamu? Nah, iya, sangat bermanfaat. Sangat bermanfaat. Oke. Baik ya, tadi ada beberapa. Bisakah Mbak Indria mengungkapkan kembali tadi rencana-rencana yang sudah kita susun? Halo? Halo, Ya, bisakah Mbak Indria mengungkapkan kembali rencana-rencana yang telah kita diskusikan tadi yang akan segera Mbak Indria lakukan? Bisakah? nah, Ya, apa coba? Bu Ika ingin tahu nih. setelah sholat maghrib, Mm-mm. saya akan lebih memperbanyak waktu untuk belajar. Bagus. Heeh. Lalu menonton TV paling 1 jam atau 1,5 jam. Lalu bermain gamenya diganti di siang hari. Oke. Setelah menonton TV itu tadi saya akan beristirahat. Mm-mm. Lalu? Beristirahat saya di pagi hari akan sholat subuh, dan setelah sholat subuh paling berolahraga, mandi, Mm-mm. ataupun membantu ibu memasak. Oke. Bagus. Jadi rencana-rencana itu sudah yang kita obrolkan tadi sudah sesuai dengan apa yang Mbak Indria sampaikan. Jadi Bu Ika harap ini benar-benar diterapkan. Nah, Bu Ika pengen tahu ini kapan akan mulai diterapkan. Mulai malam nanti. Mulai Atau malam saat nanti. ini. Oke, bagus. Nanti misalnya hari ini ya, misalnya hari ini ingin main game, silakan dipuas-puaskan pada siang hari ya. Kita mulai dari itu. Biar nanti malamnya tidak tidur terlalu larut ya. Wah, kita senang sekali nih dari obrolan kita, Mbak Indria menyadari bahwa tidak bisa mengatur waktu dengan baik, suka mengantuk. Bu Ika paham, Bu Ika juga pernah mengalami masa-masa seperti itu, di mana Bu Ika tidak bisa mengatur waktu, dan itu memang sangat merepotkan. Dan kalaupun tidur malam itu akan membuat ngantuk. Bu Ika sangat mengerti sekali, seperti pernah mengalami seperti itu.
Nah, tadi juga setelah memaparkan masalah-masalahnya, Mbak Indria juga dari obrolan kita, dari konseling ini, nah, kita menemukan alternatif-alternatif yang bisa membantu Mbak Indria menyelesaikannya. Tadi ada beberapa, memotong waktu nonton TV, main game, dan lain-lain yang sesuai dengan rencana Mbak Indria. Dan Mbak Indria juga sudah akan memulai melakukan itu besok ya, hari ini juga ya. Bagus. Bu Ika senang, Bu Ika bangga. Semoga ini ya, semoga rencana ini benar-benar terlaksana dan dapat diaplikasikan dengan baik dalam kehidupan Mbak Indria. Amin ya. Oke, agar tidak lupa, Mbak Indria nanti bisa mencatat ini tadi ya, hasil rencana ini tadi ya. Dicatat di Iya, buku Bu. tulis biar tidak lupa, ditempel di tembok kamar ya, biar sebagai alarm pengingat, bisa ya. Ya. Sama ini kalau perlu misalnya kalau Mbak Indria mau, saya ini juga bagus loh, membuat jadwal kegiatan sehari-hari. Ya. Nah, itu ya, nanti bisa dicoba ya. Baik. Ya, Baik. saya akan. Heeh. Nah, gimana nih sekarang Mbak Indria kesan mengikuti kegiatan pada hari ini? Apakah mendapatkan pencerahan atau malah pikirannya bingung? Atau gimana? Silakan disampaikan. Saya sangat senang sekali karena saya sudah bisa menyelesaikan masalah saya Oke. dari kegiatan. Ada alternatif gitu ya yang bisa nanti Ya, dilaksanakan. Baik. Sejauh ini sudah mulai memahami, sudah agak lega perasaannya dan siap melaksanakan. Mungkin ada hal-hal yang lain yang ingin disampaikan Mbak Indria dengan pertemuan kali ini? saya ya sangat berterima kasih karena saya sudah diberi bimbingan ya agar bisa menyelesaikan masalah saya. Oke, sama-sama, sama-sama. Jadi ini nanti tadi Mbak Indira sudah hebat kok, sudah maksudnya sudah bisa mengarahkan dirinya. Nah, Bu Ika hanya membantu. Nah, di sini Bu Ika tegaskan ya sekali lagi, kalau ada masalah apa-apa, silakan disampaikan ke Bu Ika. Jangan ragu, jangan sungkan. Pokoknya kalau ada apa-apa bisa WA Bu Ika ya. Bisa WA, Bu, saya ada masalah ini, pengen konseling, pengen ngobrol, pengen curhat sama Bu Ika. Silakan, nanti kita atur waktu buat ketemu. Ya seperti ini misalnya ya. Nah, ini berhubung waktunya juga sudah habis, nanti kita akan segera mengakhirinya. Tapi sebelum mengakhiri kegiatan konseling ini, Bu Ika pengen ini nih, pengen tahu perkembangannya nanti. Nah, kapan kira-kira kita bisa bertemu lagi untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan rencana itu tadi? Kira-kira kapan nih? Besok ya, besok Bu Ika beri waktu 3 hari lagi aja deh ya. Bu Ika pengen tahu perkembangannya. Gimana? Siap? Siap. Siap. Oke, 3 hari lagi kita akan bertemu mengkomunikasikan bagaimana perkembangan penerapan rencana tadi. Oke. Baik, Mbak Indria, karena memang waktunya ini sudah habis, Bu Ika juga mau masuk ini sebelum masuk kelasmu ada jam di jam ketiga. Nah, di sini Bu Ika sampaikan terima kasih karena Mbak Indria sudah aktif, sudah jujur, sudah terbuka, begitu. Bu Ika tunggu hasilnya ya nanti seperti apa. Baik, kalau tidak ada yang ingin disampaikan, bisa kita tutup pertemuan kita kali ini? Bisa, Bu. Bisa, baik. Sampai jumpa nanti di kelas 8A ya. Ya, Bu. Ya, baik, kita tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.